masing-masing berdoa baik. Doa selesai. Baik, bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kira-kira hari ini hadir semua atau ada yang nggak hadir? Ada yang hadir. Loh, Badratul? Ya, dengan apa Bu? Dafa, berarti ada 2 orang ya? Kemana Ya. mereka? Kok nggak hadir? Sakit Bu. Sakit. Kecelakaan kemarin, Bu. Oh, Badratul sakit, Dafa kecelakaan. Badratul nggak hadirnya dari kemarin atau baru hari ini? Dari kemarin. Oh, dari kemarin berarti udah 2 hari ya? Iya. Oke, kita doakan teman-teman kita semoga cepat sehat ya dan bisa berkumpul lagi belajar bersama di kelas ini. Amin. Baik anak-anak, pada hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang sistem ekspresi pada manusia. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini, Ibu harap kalian semua mampu mengidentifikasi organ-organ yang ada pada sistem ekspresi manusia beserta penyakit-penyakit yang menyerangnya. Nah, jadi materi hari ini adalah lanjutan dari materi minggu kemarin. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran kegiatan kita pada hari ini. Jadi kita hari ini akan melakukan diskusi. Nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang ada di sebelah kanan Ibu dan kelompok kedua yang ada di sebelah kiri Ibu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, Ibu akan mengulas sedikit materi kita pada minggu lalu. Kalian masih ingat kan materi kita minggu lalu? Masih. Ya, baik. Tentang apa? Organ-organ sistem pencernaan. Ya, betul sekali, tentang organ-organ sistem pencernaan. Nah, Ibu minta 1 dari kalian untuk menyampaikan singkat tentang materi kita minggu lalu. Ayo, siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke, baik, silakan Rena. Nah, jadi sistem pencernaan itu adalah proses pengolahan makanan yang diserap nutrisi yang diserap oleh tubuh. Nah, contoh dari organ yang sistem pencernaan tadi ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Baik, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Ya, jawaban dari Rena benar sekali ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menanyakan siapa yang masih ingat tentang penyakit-penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia. Coba ya, coba Asep. Ya, Asep. Ya, silakan Asep. Ada diare, wasir, Diare, wasir. GERD, dan gastritis, Bu. Oke ya, betul ya jawaban dari Asep. Terima kasih Asep. Ada yang mau menambahkan selain dari Asep? Ya, silakan Asih. Luka lambung sama radang sekutu. Oke ya, betul sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Asep dan Hepsi. Benar sekali ya. 2 jawaban dari teman-teman kita itu udah benar semua. Nah, jadi karena kalian sudah mengingat materi kita pada minggu lalu, maka kita bisa melanjutkan materi hari ini, yaitu tentang sistem ekspresi pada manusia. Nah, anak-anak perhatikan, di sini Ibu punya 2 gambar. Coba di sini siapa yang bisa menyebutkan gambar 2 ini gambar apa? Saya, Bu. Ya, silakan Rena. Gambar pertama yang di sebelah kiri kami itu ginjal, Iya. sedangkan yang sebelah kanan itu kulit. Oke ya, betul sekali ya. Terima kasih Rena, jawabannya tepat sekali. Ini adalah gambar salah 2 dari 4 organ sistem ekspresi. Jadi sistem ekspresi itu dia ada 4 organ. Fungsinya apa? Fungsi dari sistem ekspresi ini adalah untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi zat sisa itu harus kita keluarkan supaya tidak menjadi racun bagi tubuh. Nah, 4 organ ini tentunya dia mempunyai fungsi utama. Di mana di sini ginjal itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan urin. Urin itu hasil dari penyaringan darah-darah yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Kemudian ada kulit. Kulit ini fungsinya untuk mengeluarkan keringat. Baik, selanjutnya itu ada 2
Nah, jadi anak-anak tadi ada 2 organ sistem ekspresi, sekarang ada 2 organ lagi seperti yang Ibu katakan di awal bahwasanya ada 4 dalam sistem ekspresi. Nah, hati ini dia mempunyai fungsi utama juga. Yang pertama adalah dia mengeluarkan bilirubin. Bilirubin ini yang sering kita sebut dengan getah empedu. Kemudian paru-paru dia mengeluarkan CO2 dan H2O. Ini hasil dari pernapasan. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya 2 kasus. Jadi nanti Ibu akan bagikan kasus 1 itu untuk kelompok pertama dan kasus kedua itu untuk kelompok kedua. Baik anak-anak, di sini Ibu punya 2 kasus. Jadi kasus yang pertama ini nanti akan dikerjakan oleh kelompok 1 dan kasus yang kedua ini nanti akan dikerjakan oleh kelompok 2. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini nanti kalian identifikasi, kalian cari fungsinya dan kalian temukan penyakit-penyakit apa saja yang menyerang pada organ ini. Nanti kalian tempel stikernya. Begitu juga dengan kasus yang kedua dengan organ yang berbeda. Kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Nanti setelah itu kalian presentasikan, siapkan perwakilannya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, silakan kalian berdiskusi bersama-sama dan selamat mengerjakan. Baik, Bu. Jangan. Baik, dari kelompok 1 sudah sampai mana pembahasannya? Masih cari tahu, masih dapat 1 Bu itunya. Baik, ada terdapat kesulitan? Ada Bu. Di mana? Ini infeksi ginjal itu termasuk penyakit yang menyerang ginjal. Oke, infeksi ginjal. Ya, bisa jadi infeksi ginjal itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan penyakit ginjal, karena biasanya infeksi ginjal ini dia disebabkan oleh virus. Nah, jadi kalian harus cari tahu virus apa yang menyebabkan infeksi. Nanti kalian cari tahu lagi penyakit apa yang disebabkan oleh virus itu. Begitu. Ada lagi kesulitan? Belum Bu. Oke, baik. Selamat menyelesaikan. Nah, dari kelompok 2 bagaimana, ada kesulitan? Ada Bu. Di bagian mana? Kalau yang kulit itu termasuk penyakit kulit atau bukan? Gimana? Ya, penyakit kulit, Bu. Yang keringat. Oh ya, baik. Jadi yang keringat itu termasuk salah satu penyakit kulit atau bukan? Ya, jadi yang keringat itu dia menyebabkan gatal-gatal atau bukan enggak? Biasanya menyebabkannya. Jadi kalau dia menyebabkan, dia salah satu penyakit kulit. Bisa jadi dia karena cuaca panas atau karena kurangnya kebersihan, gitu ya. Ada lagi kesulitan? Tidak Bu. Baik, silakan dikerjakan ya. Kasih, Bu. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Ya, baik, jika sudah, siapa kelompok yang mau maju pertama untuk presentasi? Kelompok 1 Bu. Oke, baik, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan dibawa berdiskusinya ke depan. Juga dong. Perwakilan saja. Itu Bu. Saya Miranti dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan tentang kasus 1 yang Ibu berikan tadi. Nah, kami itu mendapatkan kasus tentang ginjal. Dari ginjal yang kami dapatkan gambar ini, kami menemukan beberapa penyakit yang berada, maksudnya yang disebabkan oleh ginjal, yang menyerang ginjal. Yang pertama adalah penyakit batu ginjal. Lalu ada ginjal polikistik dan tumor ginjal. Nah, kalau batu ginjal itu biasanya saya sering mendengar orang yang dioperasi batu ginjal itu. Terus kalau tumor ginjal itu yang kami ketahui itu tuh kayak ada yang menempel sesuatu lain yang nempel di dekat ginjal. Itu saja Bu.
Baik, terima kasih atas diskusinya Miranti. Dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1? Saya, Bu. Baik, silakan Nisa. Selain penyakit-penyakit yang udah disebutin Miranti tadi, ada satu penyakit lagi, Bu, yaitu Iya. gagal ginjal. Di mana ginjal ini itu tidak dapat menyaring kotoran dan tidak dapat mengendalikan kadar darah dan kadar air dan juga kadar kalsium di dalam darah, Bu. Oke, baik. Bagus sekali ya jawaban dari Nisa. Bagus sekali jawaban dari Nisa untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk Nisa. Baik, masih ada lagi yang ingin ditambahkan untuk kelompok 1 atau cukup? Cukup. Baik, jika sudah cukup, terima kasih kepada Miranti sudah mempresentasikan. Boleh dikembalikan lembarnya ke Ibu. Dan terima kasih juga untuk Anissa yang sudah menambahkan. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2 perwakilannya siapa? Saya, Bu. Ya, baik, silakan Angel. Semangat sensei. Saya Bu. Sensei. Semangat Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Susanti dari perwakilan kelompok 2. Saya akan memaparkan hasil diskusi saya bersama rekan-rekan kelompok saya di kelompok 2, yaitu ada Liza, Anissa, dan Liken. Nah, di sini kami berdiskusi masalah kasus atau penyakit apa saja yang dapat menyerang para kulit. Yaitu yang pertama ada cacar yang biasanya itu berbentuk bisik-bisik kecil yang banyak di seluruh tubuh. Terus ada namanya ekskrim, yang mana tuh seperti lingkaran bulat putih agak tebal itu tuh tersusun dengan kurap. Selanjutnya itu ada yang ketiga, melasma, yaitu seperti flek hitam ataupun corak-corak hitam pada muka. Mungkin itu saja hasil diskusi kami. Baik, ya terima kasih banyak kepada Angel sudah mempresentasikan. Dari kelompok 2, dari kelompok 1 tadi sudah kelompok 2 ya. Dari kelompok 1 ada yang ditambahkan jawaban dari kelompok 2? Asep, Bu. Ya baik, silakan Asep. Ingin menambahkan penyakit biduran. Yaitu reaksi alergi yang menyebabkan bentol-bentol merah dan gatal. Satu lagi yaitu penyakit herpes, Bu. Oke, baik, jawaban dari Asep bagus sekali ya. Terima kasih Asep. Ada lagi yang ingin menambahkan selain jawaban yang disebutkan kelompok 2 dan Asep? Cukup. Baik, jika sudah cukup, terima kasih kepada Angel. Silakan kembalikan lembar diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan Asep yang sudah menambahkan. Baik anak-anak, dari hasil diskusi kita tadi dan dari materi yang Ibu paparkan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, jika sudah cukup dan sudah cukup untuk dimengerti, Ibu minta satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Siapa yang bersedia? Baik, silakan kepada Keken. Baik Bu, menurut Keken tadi yang kita pahami itu adalah sistem ekskresi adalah sistem yang bekerja pada tubuh manusia, di mana sistem ekskresi ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, organ yang bekerja pada sistem metabolisme ini ada 4. Yang pertama itu ada paru-paru, ginjal, hati, dan kulit. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Keken. Silakan beri apresiasi. Nah, baik anak-anak, itu tadi adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Dan Ibu ingin mengingatkan kepada kalian, silakan materi hari ini kalian ulas kembali di rumah dan kalian pelajari, karena minggu depan kita akan mengadakan tes formatif. Jadi kalian harus pelajari dengan betul-betul materi kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Ibu. Baik, sekian materi kita hari ini. Ibu minta maaf jika terdapat salah kata dan tingkah laku selama Ibu mengajar. Ibu akhiri